surah Al-Kahfi ayat 23 sampai dengan ayat 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka majelis tadabbur kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa kita akan mengawali tadabbur kita dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا
illa an yasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi. Asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadza rashada. Sadaqallahul azim. Kita artikan Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna, dan janganlah sekali-kali kalian berkata, li syai'in, kepada sesuatu, inni, sesungguhnya aku, fa'ilun, pasti melakukan, dzalika, hal itu, gada, besok, illa, kecuali, ayyasha Allah, akanlah Allah berkehendak. Wadhkur, dan ingatlah, rabbaka, kepada Rabbmu, idza nasita, apabila kamu lupa, waqul, dan katakanlah, asa, mudah-mudahan, ayyahdiyani, akan memberikan petunjuk kepadaku, Rabbi, Rabbku, li aqraba, untuk lebih dekat, dan min hada, dari peristiwa ini, rasyada, berpetunjuk. Alhamdulillah, kita sudah mengartikan dua ayat ini, surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Lebih dari 10 kata kita kenal kosakata dalam bahasa Arab. Tapi yang paling kita kenal apa di ayat ini? Insya Allah. Yang paling dikenal pada ayat ini adalah kata-kata insya Allah. Sebuah kata yang cukup sederhana,
sebuah kata yang cukup sederhana, cukup pendek, dan kata ini ternyata sudah disebut 6 kali di dalam Al-Quran. Kata insya Allah. Allah berfirman, janganlah kalian sekali-kali mengatakan kepada sesuatu rencana, sesuatu pekerjaan, sesuatu yang akan kita lakukan, aku pasti besok bisa melakukannya. Jangan sekali-kali mengatakan seperti itu, melainkan disertai dengan insya Allah. Kata insya Allah. In jika, sya'a berkehendak, Allahu Allah. Kata ini disebut 6 kali di dalam Al-Quran. Kata yang selalu membasahi bibir Rasulullah SAW. Kalau kita lihat di dalam hadis-hadis beliau sering berkomunikasi, berbicara kepada para sahabat, dan tidak lupa jika beliau punya rencana selalu mengatakan insya Allah. Alhamdulillah, kata ini juga sudah menjadi kebiasaan kita yang kita ucapkan sehari-hari. Kita sering mengucapkan insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kapan kita ketemu? Insya Allah besok. Kapan ini? Insya Allah, insya Allah. Namun apakah kata ini sudah mendasar dalam keyakinan kita yang benar? Nah, itu pertanyaannya. Kata insya Allah itu sebenarnya maknanya sebagaimana surah Al-Insan ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Wa ma tasyauna, dan apa saja yang kamu akan lakukan, dan apa saja yang kamu akan rencanakan, dan apa saja yang kamu planningkan, semuanya itu tidak mungkin terjadi illa ayyasha Allah, melainkan jika Allah berkehendak. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah aliman, maha mengetahui, hakiman, lagi maha bijaksana. Surah Al-Insan ayat 30. Juga terdapat di dalam surat At-Takwir ayat 29. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasyauna, dan segala apa yang kamu inginkan tidak mungkin itu akan terjadi illa, kecuali ayyasha Allah, Allah punya atau mengizinkan kehendaknya. Rabbul alamin, karena Allah itu Rabbul alamin, Allah itu yang menciptakan alam,
Allah itu yang mengatur alam ini. Allah itu yang menjaga alam ini. Allah itu yang memelihara alam ini, dan Allah itu yang memastikan di alam ini. Ada orang akan berkendara motor supaya selamat, maka motornya harus sehat, ada remnya, terus apalagi bannya bagus, mesinnya juga ready. Itu bisa jalan nggak? Oh, bensinnya belum ada. Harus ada bensinnya, ya kan? Sudah ready semuanya, spion dan lain sebagainya sudah ready. Ya. Nah, tinggal orangnya harus pakai jaket, ya, kemudian harus pakai pelindung kepala, dan orangnya juga harus ahli menggunakan motor dan bisa menggunakan motor. Kita lihat jalannya sudah bagus, mulus, dan petanya sudah tahu, tujuannya sudah ada. Apakah dijamin selamat? Nah, orangnya sudah paham, taat, lalu lintas. Kalau ada lampu merah berhenti, dan seterusnya, belok kanan, belok kiri, rambu-rambu, dia paham semua. Tapi apakah itu menjamin keselamatannya? Tidak. Masih banyak yang belum tercover. Kalau bumi ini belah, kalau bumi ini gempa, kalau ada angin topan, kalau ada kendaraan yang lain yang ngawur, kalau ada motor yang lain yang nggak ngerti aturan, ya, kalau ada orang yang stres terus naik motor, ya, kita sudah punya rencana, sudah punya ikhtiar, tetapi masih banyak kemungkinan yang lain yang akan menyebabkan kita celaka. Baru saja terjadi gempa di Cianjur. Saya dengar pemerintah menganjurkan supaya warga Cianjur membuat rumah anti gempa. Ya. Nanti begitu sudah jadi rumah anti gempa, besok bencananya lain lagi, angin topan. Nah, rumahnya dibawa terbang, muter-muter ke atas, dan lain sebagainya. Jadi ini pentingnya kita menghayati bahwa dalam hidup kita itu ikhtiar kita itu 0, sekian persen, sedikit sekali, dan semua yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kita harus mendidik hati supaya hati kita itu punya as-sondiyah. Punya apa? As-sondiyah. Apa as-sondiyah? Ketergantungan. Dari mana kita tahu? Dari Allahus Samad. Allah itu adalah tempat bergantung. Jadi hati kita harus punya as-sondiyah itu. Setiap detik dalam kehidupan kita harus disertakan sifat as-sondiyah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sudah berserah diri kepada Allah, maka seharusnya kita merasa tenang. Merasa tenang. Kenapa tenang? Kenapa tenang? Orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah merasa tenang. Karena apa? Karena dirinya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alim, maha mengetahui.
Allah khabir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah terhadap segala sesuatu itu maha berkuasa. Qawi, Allah itu maha kuat. Dan seterusnya. Ada 20 sifat yang wajib kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali lagi kepada ucapan apa tadi? Insya Allah. Kita belajar, kita dibimbing, diajarkan oleh Al-Quran untuk mengucapkan insya Allah. Bani Israel, satu kisah Bani Israel. Waktu ada terjadi di masa Bani Israel itu, masa Nabi Musa, satu peristiwa yang tidak terpecahkan, yaitu pembunuhan pada malam hari, sementara pembunuhnya tidak mengaku siapa. Kemudian Bani Israel mengadu kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami minta pendapatmu, minta solusi kepadamu bagaimana untuk mengungkap siapa pembunuhnya. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah dan turun perintah supaya mereka mencari Baqarah, sapi betina. Sapi betina. Jadi minta kepada Musa solusi bagaimana memecahkan siapa pembunuhnya. Turun perintah suruh nyari sapi. Ada hubungannya nggak? Nah, kenapa yang suruh dicari sapi? Oh, ternyata di Bani Israel itu dia ada Samiri. Samiri itu mempropaganda untuk menyembah sapi. Maka sapi itu harus dihinakan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada peristiwa itu kebetulan nih, suruh cari sapi. Ya, sapi yang bagaimana? Ini nanya terus. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik. Wahai Musa, sapi yang seperti apa? Kata Nabi Musa, sapi tidak tua, tidak muda. Tidak tua, tidak muda, sedang-sedang saja. Nah, mudah nggak cari ini sapi yang begini? Mudah nggak? Sapi yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Banyak nggak? Banyak, mudah. Nah, kalau ini dilaksanakan pasti ketemu. Dilaksanakan nggak? Enggak, nanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Itu warnanya kayak apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Nabi Musa malah atas perintah Allah memberikan persyaratan yang lebih berat. Tanya-tanya warna, akhirnya dikasih jawaban. Warnanya kuning seperti emas, berkilau, sampai orang tuh ngelihatnya itu takjub. Nah, lo susah lagi nyari sapi yang begitu. Ya. Dikerjain enggak? Enggak juga. Nanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Seperti apa detailnya? Nah, banyak nanya. Innal baqara tasyabaha alaina. Sapi yang seperti itu tuh masih belum jelas kata. Tasyabaha alaina. Innal baqara tasyabaha alaina. Nah, yang terakhir ini dia mengatakan wa inna insyaallahu lamuhtadun. Dan sesungguhnya kami setelah ini insyaallah. Nah, dia mengatakan insyaallah saya akan, cukuplah penjelasannya. Cukup detail. Nah,
Kata-kata insya Allah yang dia ucapkan di situ menunjukkan bahwa ikhtiar yang sudah maksimal, yang sudah sungguh-sungguh optimal, ya, itu baru diucapkan insya Allah. Jadi memang orang itu sudah memastikan diri bisa melakukan dan dengan sungguh-sungguh baru dia insya Allah. Nah sekarang banyak orang yang kurang percaya sama insya Allah. Gimana kita janji bayar utang insya Allah, jangan insya Allah begitu. Jadi insya Allah ini kurang dipercaya. Kenapa Pak? Nah, rupanya insya Allah dimaknai sembarangan. Kemudian Nabi Yusuf ketika meyakinkan orang tuanya tinggal di Mesir dengan aman, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawahi wa qala dakhulu Misra insyaallah aminin. Ketika Nabi Yusuf memastikan bahwa orang tuanya itu bisa tinggal di Mesir dengan aman, maka Nabi Yusuf baru mengatakan insyaallah. Nabi Musa meyakinkan Nabi Khidir gurunya bahwa ia akan sabar dan tidak menyalahi perintah, maka dia mengatakan satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Wahai guruku, engkau pasti akan mendapati aku insyaallah sabar. Insyaallah orang yang sabar. Wa la a'si laka amra, dan aku tidak macam-macam. Walaupun kemudian di perjalanan ternyata masih juga. Tapi untuk meyakinkan itu Nabi Musa mengatakan insya Allah, karena tekadnya sudah kuat. Tapi di perjalanan di luar dugaan, jadi akalnya nggak masuk. Ada anak kecil dibunuh, perahu dibakar, ya, dan lain sebagainya. Dia nggak masuk akal. Kenapa? Ini perbedaan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Khidir pakai ilmu syariat, Nabi Musa Khidir pakai ilmu hakikat, ya, ilmu Allah. Kemudian Nabi Musa pakai ilmu syariat. Jadi tinggi mana? Tinggi ilmunya Nabi Khidir, tapi nggak boleh dipakai karena kita bukan makomnya, ya. Ya, jadi kita pakainya ilmunya Nabi Musa. Nah. Nabi Syuaib meyakinkan dirinya tepat janji pada Musa untuk menikahkan putrinya untuk Musa. Jadi Nabi Musa itu lagi masa muda, lagi kabur dari negerinya Mesir, dia duduk-duduk di bawah pohon di negeri Madian itu. Tiba-tiba dia lihat segerombolan ternak itu sedang berebut air sumur untuk kasih minum ternaknya. Ternyata ada wanita yang bawa ternak itu tidak kebagian air karena rebutan. Nabi Musa lihat wanita itu ada dua. Kemudian Nabi Musa tertarik untuk membantunya. Tapi bukan karena wanitanya. Karena kenapa dia? Karena dia itu wanita dan lemah, yang lain laki-laki. Akhirnya dibantu, dikasih minum. Kemudian dia bisa dapat minum, kemudian pulang, lapor sama ayahnya. Ayah, aku tadi dibantu seorang pemuda gini. Terus kata ayahnya, panggil. Nah, seorang pemuda itu pemudanya tadi suruh dipanggil. Nah, ternyata dia Nabi Musa. Begitu dua putri itu mendatangi Musa, kemudian Musa diperintahkan untuk menghadap ayahnya. Kemudian putri itu jalan di depan Nabi Musa.
Nah, begitu masih jalan kena angin. Jadi perempuan jalan di depan kita kena angin. Apa yang terjadi? Waduh. Terus kata Nabi Musa, ini nggak benar ini kalau begini terus. Udah, kalian di belakang, saya di depan. Nah, ini baru namanya pemuda soleh. Ya. Pemuda soleh itu begitu. Jadi nggak mengambil kesempatan. Nah, di saat bertemu dengan ayahnya, maka ayahnya berkata, inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashra fa min 'indik wa ma uridu an ashqa 'alaik satajiduni insyaallah minas shalihin. Nah, ternyata dalam riwayat ini adalah Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib meyakinkan kepada Musa untuk bekerja pada dirinya beberapa waktu lamanya, nanti kalau sudah menyempurnakan pekerjaannya baru akan dinikahkan dengan salah satu putrinya. Nah, ada nggak di sini? Nah. Kemudian Nabi Ibrahim memastikan pada anaknya Ismail bahwa mimpinya benar. Itu pakai kata insya Allah juga. Ketika Nabi Ibrahim memastikan bahwa mimpinya itu adalah benar kepada anaknya, maka Nabi Ibrahim mengatakan insya Allah. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, Ismail berkata, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan Allah dalam mimpi itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau wahai Ibrahim akan mendapati aku anakmu Ismail termasuk orang-orang yang sabar insyaallah. Jadi kata-kata insyaallah itu memastikan bahwa kita sudah bertekad bisa dan yakin terhadap rencana-rencana yang akan kita lakukan. Allah juga meyakinkan kepada Rasulullah SAW bahwa mimpinya akan memasuki Mekah dengan aman adalah benar. Sebagaimana dalam surat Al-Fath ayat 27. La tadkhulannal masjidal haram insyaallahu aminin. Nah, kesimpulannya bahwa kata insyaallah menunjukkan orang yang mengucapkannya adalah membuktikan keimanan yang tinggi pada Allah Subhanahu wa taala. Membuktikan keimanan yang tinggi kepada Allah. Jadi pekerjaan kita adalah masyiatillah. Pekerjaan kita, ikhtiar kita itu harus ditutup dengan masyiatillah karena Allah yang memastikannya. Orang yang mengucapkan membuktikan bahwa ia tawakal kepada Allah. Tawakal itu apa? Bersandar. Kalau bersandar jangan pada pagar yang rapuh. Kalau bersandar jangan pada sesuatu yang bakal hancur. Bersandarlah pada sesuatu yang tidak akan pernah hancur. Yang dia tidak memiliki sifat awal dan tidak memiliki sifat akhir. Bersandarlah pada zat yang tidak memiliki sifat awal dan tidak memiliki sifat akhir. Namun ketika dia disebut al-awwal, yang paling awal, tapi yang dimaksud adalah tidak ada permulaannya. Kalau disebutkan Allah itu adalah zat al-akhir, yang paling akhir, tapi yang dimaksud itu adalah tidak ada penutupnya. Nah, yang punya sifat awal dan akhir itu
hanya makhluk. Kita punya sifat awal dan punya sifat akhir. Semua makhluk ini punya sifat awal dan punya sifat akhir. Itulah sebabnya makhluk yang punya sifat awal dan akhir itu bisa dilihat. Kalau zat yang tidak punya sifat awal dan tidak punya sifat akhir tidak mungkin bisa dilihat. Tidak mungkin bisa dilihat kecuali dengan izinnya. Kemudian orang yang mengucapkan insyaallah bukti as-samdiyah, seorang hamdah pada penciptanya. Orang yang mengucapkan insyaallah bukti ketauhidan yang tinggi. Orang yang menciptakan insyaallah adalah bukti integritas amanah yang dia emban dalam melaksanakan kewajibannya. Bukan sebaliknya. Sekarang ini kadang-kadang banyak orang bilang insya Allah itu hanya untuk alternatif. Hanya untuk alternatif. Jadi orang kalau diucapkan insya Allah itu merasa disepelekan. Kayaknya ini orang ini main-main pakai insya Allah. Nah, jadi pasti kayaknya janjinya. Karena memang perilakunya juga seperti itu. Banyak orang mengucapkan insya Allah, tapi kebanyakan tidak ditepati janjinya. Karena berniat untuk tidak menepati, akhirnya dia mengucapkan insya Allah. Waduh. Jadi Allah itu dijadikan apa? Mainan. Nah, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita melakukan seperti ini. Karena Allah itu alimun khabir, maha mengetahui lagi maha detil pengetahuannya. Jadi kayaknya sih seperti ibadah kita mengucapkan insya Allah itu. Tapi ternyata itu hanya sebuah tameng. Nah, bisa jadi kalau ini dilanjutkan terus, maka akan menjadi orang-orang yang munafik. Menggunakan agama ini, kata Zainuddin MZ, decoration only. Jadi agama ini decoration only. Hanya sebagai hiasan, lipstik. Depan rumah itu begitu indah, ada bunga-bunga, ada macam-macam. Ada pokoknya indah. Kapan? Waktu ada acara hajatan. Ya, ada acara hajatan itu indah. Nah, yang bikin indah itu apa? Hiasan. Habis selesai hajatan, nah, kelihatan aslinya. Nah, nggak boleh. Islam digunakan seperti itu tuh nggak boleh. Atau seperti pelepah pisang. Ketika kita berjalan di kebun, kehujanan tidak bawa payung, akhirnya ambillah pelepah pisang untuk melindungi diri kita dari hujan. Begitu hujannya selesai, pelepah itu diinjak-injak. Jangan sampai Islam itu dijadikan decoration only. Tapi seharusnya sebaliknya, Islam itu menjadi masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam jiwa kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi orang berislam itu nggak boleh stagnan. Kita harus terus bergerak. Pengetahuan kita harus bergerak, pemikiran kita harus bergerak, keyakinan kita harus bertambah, ya. Logika kita juga harus ditambah. Secara logika kita mengenal Allah. Supaya apa? Supaya kekuatan iman kita terus tertanam. Maka para ulama mensyaratkan kalau orang masuk Islam harus bin nazar. Bin nazar itu artinya dia tahu persis kenapa dia masuk Islam. Kenapa dia ikrar syahadat.
Dia harus tahu persis itu. Bukan ngambang, bukan nggak jelas. Ya orang ikut, orang ikut sana ikut. Maka orang-orang awam yang terjadi di kampung-kampung yang Islamnya itu Islam nggak tahu Islam sejak kapan, dan tanpa pendidikan, tanpa pengetahuan, maka jika suatu saat pindah agama ya gak heran, karena Islamnya pun tidak dimaknai dengan kesadaran. Nah itulah yang sering terjadi dengan kristenisasi. Ya, pakai super mie aja oke. Ya. Itu begitu murahnya agama, begitu mudahnya keyakinan dirubah dengan hal itu. Kenapa? Karena tidak tertanam pemahamannya. Tapi kalau kita sering mentadaburi Al-Quran, ayat-ayat Allah, kemudian kita sering mendapatkan penjelasan ketauhidan kepada Allah, dan terhunjam logika kita masuk bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu qidam, bahwa Allah itu baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, terhunjam di dalam hati kita. Maka kata Allah, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan ada yang bisa merubah dirimu, kata Allah, idza tadaitum, apabila kamu sudah mendapatkan petunjuk itu. Kita mau hidup di Amerika, kita mau hidup di Eropa yang kehidupannya serba tanpa Tuhan, serba memperturutkan hawa nafsu, kita tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski kita di tengah-tengah hutan sendirian, kita tetap sujud kepada Allah. Nah itu yang harus tertanam di dalam hati kita, di dalam diri kita. Termasuk bagaimana mendidik perbuatan aktivitas kita menyertakan dengan masyiatillah, kehendak Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita, dan kalau kita ternyata lupa, maka kita haturkan doa kepada Allah. Asa ayahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Wahai Allah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk untuk masa depan, untuk keesokan harinya, supaya kita lebih lagi mendapatkan petunjuk, pengertian, pemahaman, sehingga kita bisa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa kita bahas pada pemahaman ini. Kata insyaallah setelah ini insyaallah punya makna yang lebih dalam dan mengokohkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.